Indraprahasta Cirebon. Pendiri kerajaan Indraprahasta bernama Sentanu, berasal dari India, datang ke Cirebon, Jawa Barat. Ia seangkatan Dewa Warman dan adiknya Swataliman Sakti. Mereka para pedagang India yang berniaga ke Nusantara pada tahun 130 Masehi. Dewa Warman sesuai tradisi yang dianutnya, ia membangun pemerintahan yang bercorak Hindu di pesisir barat Pandeglang. Negaranya dikenal dengan nama Salakanegara atau negeri perak. Ibu kota disebut Rajatapura. Adik Dewa Warman Bahadura Arigana Jaya Sakti diangkat menjadi penguasa ujung barat. Adik yang lainnya yaitu Swataliman Sakti dijadikan penguasa ujung selatan dengan ibu kota Agrabinta, daerah selatan Cianjur. Salakanegara dan Agrabinta merupakan dua kota terbesar di Jawa Barat saat itu. Nama Indraprahasta mengingat kita kepada kerajaan Pandawa dalam Wiracarita Mahabharata. Karena itu banyak orang tua yang beranggapan bahwa para Pandawa itu orang Cirebon. Sentanu sebagai pendiri kerajaan untuk mengenang kampung halaman atau daerah kelahiran memberi nama sungai yang mengalir dalam lingkungan kawasan dengan nama Gangga Nadi, disebut juga Situ Gangga. Sekarang nampaknya sungai suci itu sudah menjadi daratan, walaupun masih ada sungai sumber yang besar di Kabupaten Cirebon. Sentanu mendirikan dan memerintah tahun 363 Masehi sampai dengan 398 Masehi. Ia mendirikan Indraprahasta. Raja kedua Indraprahasta bernama Jaya Satyanagara sampai dengan tahun 421 Masehi dengan permaisuri Ratnamanik dari putri Raja Wisnubumi, Raja Malabar. Raja ketiga Indraprahasta bernama Wiryabanyu. Mulai tahun 421 Masehi sampai tahun 444 Masehi adanya sungai, duplikat sungai Gangga telah menjadikan kerajaan ini sebagai pusat upacara mandi suci. Tujuan utama upacara mandi suci ialah untuk membersihkan segala noda dan dosa yang mungkin telah dilakukan. Kemudian Raja Tarumanegara, ada kepentingan dengan upacara di atas. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan lain di Jawa Barat yang letaknya di pantai utara. Wilayahnya terbentang dari daerah Bekasi sampai Banten Selatan. Raja Purnawarman di Tarumanegara memang raja yang gagah berani dan bijaksana. Ia sangat memperhatikan rakyatnya. Ia membuat saluran 2 jalur, yaitu diberi nama Gomati dan Candrabaga. Pembuatan saluran itu untuk penanggulan banjir, juga berfungsi sebagai pengairan pada musim kemarau atau musim panas. Ia raja peduli lingkungan. Wiryabanyu, raja ketiga Indraprahasta Cirebon, dengan Raja Purnawarman, Raja Tarumanegara, dalam tahun 410 Masehi mengadakan alur sungai Gangga Nadi untuk diperbaiki dan diperdalam, diperkuat dan diperindah tanggulnya. Dalam upacara selamatan penutup, sebagai tanda selesainya pekerjaan itu, dibuat
sebuah prasasti batu dengan ukiran cap telapak tangan seorang Purnawarman. Prasasti yang diberitakan ini belum ditemukan sampai sekarang. Mulai zaman Wiryabanyu Raja ketiga Indraprahasa, penguasa Tarumanagara, datang berziarah setiap tahun. Ia ke Gangga Nadi untuk kemudian melakukan upacara puja dalam punden kerajaan yang didirikan tidak jauh dari tempat upacara mandi. Di daerah tersebut, Cirebon dan sekitarnya, sampai sekarang upacara mandi tahunan masih ada, malah di beberapa tempat hanya waktunya bervariasi. Maksudnya di waktu lain yang dianggap waktu baik, seperti di Desa Megu, Sumur Megu, Kecamatan Nuru Pleret, Kolam Masjid Desa Trusmi, Kecamatan Nuru Pleret, Kabupaten Cirebon, upacara ngirab di Derajat Kota Cirebon. Demikianlah ganti. Linggawarman pada tahun 669 Masehi wafat. Raja Tarumanegara 12. Ia memerintah mulai tahun 666 sampai tahun 669. Digantikan oleh menantunya, yaitu suami Dewi Manasih, yaitu Raja Terusbawa. Ia berasal dari kerajaan Sunda Sembawa, cucu daripada kerajaan Indraprahasta. Dan pada tanggal 17 Mei 669 ia menjadi raja, ya, diangkat menjadi Raja Terusbawa. Kemudian nama kerajaan Tarumanegara itu dirubah namanya dari Tarumanegara menjadi Pakuan Pajajaran. Kadang-kadang disebut Pakuan tanpa Pajajaran dan sebaliknya. Ibu kotanya yang didirikan oleh Maharaja Terusbawa itu terletak di kota Bogor sekarang. Adapun pada saat itu Uretikan Dayun dari Ciamis, ia ingin memisahkan daripada kerajaan Pajajaran, yaitu kerajaan Galuh di Ciamis. Kemudian kerajaan Galuh di Ciamis oleh Uretikan Dayun itu sebagai rajanya, ia memisahkan diri dari Pajajaran dan Raja Terusbawa menyetujuinya. Kemudian berdirilah kerajaan Galuh di Ciamis, yang sebenarnya kerajaan Galuh ini adalah dahulunya di Majalengka. Ada di Majalengka, kemudian juga masih ada kerajaan Galuh di Majalengka yang rajanya Prabu Cakraningrat dengan perdana menterinya Ki Gede Palimanan atau Pangeran Arya-Kiban. Pangeran Arya-Kiban itu adalah seorang Muslim dan ia bekerja sama dengan Prabu Cakraningrat yang masih Hindu. Dan itu kerajaan Galuh di Majalengka itu di bawah kekuasaan kerajaan Galuh yang di Ciamis. Demikian. Ikan naskah di atas atau ucapan-ucapan di atas adalah petikan dari naskah Wangsakerta,
dan juga dari naskah Profesor Doktor Edi S.E. Kajati, ahli Cirebon. Demikian. Ada Panggales, cuma barusan dipanggil nggak ada. Begitu Bapak Agus, Wadace di Sumber Gentos. Wadace di Sumber yang TV-nya nyala lagi ya, Ibu tah. Itu Wadace. Wadace itu DM ya Wadace. Di Talun Wadace. Talun itu negara zaman lalu ya. Setelah Indra Prahasta itu pindah ke Talun ya, Wonogiri gitu, dan diteruskan oleh Mbak Pangeran Raja pertama, Raja Pakungwati ya. Kerajaan Cirebon itu sebelum Kanoman Kesepuhan tuh Kerajaan Pakungwati itu namanya. Itu kerajaannya diberikan kemudian oleh Mbak Sesarip menantunya di Kerajaan Pakungwati. Kalau Mbak Panancakrabuannya meneruskan Wonogiri di Talun di sana. Apa di Talun Wadace tuh ganti. Bapak Agus di mana sih? Bapak aku Kasambi tadi mana saya lupa. Iya Bapak Agus. Saya nggak di Talun. Jauh kalau ke Talun. Saya di Sumber. Gitu, tepat-tepatnya di Kelurahan Kemantren ya. Kalau Bapak Agus sudah pernah lewat, sebelum ke Sumber ada jembatan. Nah, di situ saya cuma masuk ke sebelah kiri. Kalau ke Talun jauh lagi Bapak Agus, dari Muntoya ke selatan. Kalau saya masih ke barat lagi, dekat perapatan ini. Ya, tepat-tepatnya jembatan besi yang kembar. Bapak Agus ganti. Oh iya ya, di dekatnya Bapak Kenut ya, Haji Kenut. Itu ada ya, jarang sekali sih ada juga kalau on itu lalu beres-beres. Sekarang ada di 181 bisaan Wadace itu gelombangnya. Demikian dengan Akang Dewo ya. Ya gitu, Akang Dewo tuh potretnya ini dengan mesin-mesin traktor. Demikian bisanya di sini Wadace ganti. Iya Bapak Agus di Cirebon Kota, kembali saya di Sumber. Ya itu dibawa sama Kang Dewo ke sini, tadinya di 16, ternyata 16-nya kotor banget, frekuensinya banyak, ada sinyal alam. Ya mungkin nggak tahu dari mana, jadi ada kesusahan, jadi kemana aja silahkan, saya nurutin, ternyata di sini main celoknya. Begitu Bapak Agus, ya selamat pagi aja sekali lagi. Mungkin yang lain mau udah pada tidur, Bapak Agus aja yang masih melek seperti saya. Ya dipersilahkan, ada Kang Dewo, ada Bang Gales, dan tadi ada yang cuat-cuit, gak tahu ada yang ikutan atau gimana. Bapak Agus sebelumnya terima kasih, silahkan disalami Kang Dewonya dari Majalengka Timur, sayanya yang dengerin pintas. Sebentar, satu kesempatan Pak Dace ini saya menanyakan lokasi. Itu kalau Talun itu berarti ke sebelah timur lagi ya. Kalau Wadace kan mungkin dekat Pasar Sumber ya. Dekatnya Nano itu. Nano itu saudara itu. Nano toko otong itu. Toko otong apa itu. Saudara itu ya, orang tuanya kan dari Karangasem, Plumbon.
demikian cuman nggak memancar ya dia di WA aja tuh, WA grup amatir. Demikian Wadace. Jadi kalau Wadace ke Talun itu ya Talun sih ke timur lagi ya Wadace. Talun kan di Bata Merah. Gitu Wadace. Satu kesempatan wah ganti wah. Bapak Agus kembali saya. Oh, Bapak Nano ya. Nano. Kalau biasa dia muncul trio wek-wek. Betul. Kalau Bapak Nano itu Bapak Haji Nano itu di pusat pasar. Kalau saya sebelah timurnya. Nah ya betul, kalau ke Talun ke timur lagi gitu, karena ada Muntaja ke selatan yang mau ke Talun, ke utaranya yang mau ke Kedawung gitu. Tapi kalau saya ke Talun itu bisa motong kompas dari sini ke saya ke timur ke selatan lewat desa Wanasaba Lor, Wanasaba Kidul ya, nanti kejebok ke sananya pinggir kali gitu. Demikian. Nah nanti dari situ masuk ke masjid. Nah tinggalannya Bupati di situ. Ya dekat ke sini motong-motong daripada lewat jalan besar. Dekat ke sini, mapai kampung begitu Bapak Agus ganti. Iya Wadace yang jarang on deh ya. Itu jembatan besi itu kayaknya peninggalan Belanda ya. Diteruskan oleh orang-orang kita. Saya seperti itu menyangkanya. Jembatan besi itu semenjak Belanda, karena Belanda itu ya banyak peninggalannya tuh. Adanya rel kereta dan jembatan besi seperti itu di sungai-sungai itu. Demikian Wadace. Saya bertanya satu hal lagi Wadace ganti. Iya ya Pak Agus, kembali saya di samping teman-teman ini pagi-pagi sudah banyak yang mau masuk. Ya besi sih sudah dibangun tahun berapa, udah lama juga. Pemborongnya juga orang perbutulan tuh. Dulunya sih nggak begitu. Gitu, ini sempit. Gitu. Ya udah diperbarui semua sih Bapak Agus. Nah sekarang kan jadinya kembar. Tengahnya untuk jalan mobil, samping-sampingnya untuk motor atau beca. Sudah berubah semua, peninggalan zaman dulu mah sudah pada kemana. Banyak teman nampaknya di belakang Bapak Agus. Bukan tidak kurang sono ya Bapak Agus, enak ngobrolnya untuk zaman dulu. Kalau saya kan orangnya orang perantau, jadi nggak tahu posisi di sini awal-awalnya. Tahu-tahu gede aja. Begitu ya Agus. Itu ada yang disalamin dulu Bapak Dewonya, kasihan barangkali ngantuk. Dan juga ada yang mau masuk lagi nih, tangga sebelah timur saya. Gitu Bapak Agus, ganti. Iya, satu kesempatan lagi Pak Dewo. Jadi ke Talun itu deket dari Wadace ya. Ke mana? Ke selatan, kemudian ke timur ya. Deket dengan Wadace ya. Kemudian dia ada masjid peninggalan Pak Bupati. Nah, itu disitulah. Daripada nggak tahu konon kalau perumahan Bata Merah itu juga itu tinggal ke selatan saja Wadace. Nah ini gimana nih Wadace, saya petanya itu agak ini agak samar-samar. Mungkin sama ya, dari Bata Merah itu ada perumahan kan. Perumahan Bata Merah itu ada jembatan lagi ya, jembatan Bata Merah. Nah dari Wadace juga lebih dekat gitu. Nah itu dekat yang mana tuh Wadace? Satu kesempatan lagi Wadace, saya bertanya ganti.
Iya Bapak Agus di Kosambi kembali saya. Bata merah yang gimana nih saya juga belum hafal ini bata merah. Pokoknya kalau saya mau ke Talun dari depan rumah itu lewatin desa Wanasabalor ya, dari Wanasabalor kadang-kadang lewat Wanasabak itu nanti sebelum apa namanya Wanantara belok kiri lurus dari situ bisa. Kadang-kadang nggak sampai Wanasabak itu lagi saya sih, dari perbatasan Wanasabalor dengan Wanasabak itu juga bisa masuk lewat kampung pesawahan. Di situ kan air gas air dari ke sana pesawahan nanti sudah sampai daerah Jebo ya ke timur dikit. Nah baru belok kanan sudah kelihatan semua di daerah Talun tuh. Begitu kalau Batu Merah saya tidak tahu di mana ya. Begitu ya Pak Agus. Kalau Bapak Agus sih ya mungkin enaknya dari sini, dari lampu merah juga bisa, perapatan Muntoya juga bisa, dari Comberan SMP dari situ juga bisa gitu, atau dari perumahan Arum Sari dari situ juga bisa gitu, atau dari Cipana yang mau ke Kuningan gitu bisa. Wah ya banyak Bapak Agus kalau mau ke Talun mah bentos. Iya ada itu maksudnya perumahan Bata Merah itu jembatannya. Itu ada mungkin pakai bata merah itu setelah tol, itu jalan tol itu sedikit ke barat. Nah itu nanti sisi selatan tuh sisi jalan itu ada itu perumahan ya Bata Merah, nggak tahu perumahan apa sih. Sari-sari begitu itu ada iyalah ada wah itu ya ke daerahnya siapa tuh Kang Cino ya, Kang Cino itu saudaranya Haji Amin Yasin. Temen saya dari almarhum Haji Amin Yasin Ali Hikmah. Gitu ada mungkin iyalah saya tanyakan itu karena saya hanya bayang-bayang saja nanya Talun tuh. Wah, gambarannya saya udah ada gitu. Ada gapura, ada patung ininya ya, macannya seperti itu, ada itu di Talun, dan itu memang negeri itu. Kemudian ditempati oleh Mbak Pangeran Cakrabuana. Itu dan Nyai Endang Gelis juga mungkin di situ ya lokasinya, tapi berbeda dengan Mbak Cakrabuana. Istrinya itu Endang Gelis. Itu ada karena kemudian Bapak Cakrabuana juga beristri lagi, anaknya Kideng Alang-alang itu yang perempuan. Itu ada ya saya dengan ini ya sejarah kaitannya gitu ada ya monggo ada barangkali di ini lanjutkan lagi, saya standby dulu ada Iya Bapak Agus di Kosambi kembali saya di samping teman-teman. Ya Bapak Agus, kita terima kasih. Kalau Bapak Agus percaya, orang dulu pasti paham. Kalau saya yang ya sedikit-sedikit dengar meja gitu. Ngobrol masalah itu kok barangkali salah nanti diwadah gitu. Itu bagus, terima kasih kontaknya bagus. Kalau demikian saya koma dulu, kembali dulu ke frekuensi. Kang Ojek, sare dah. Sare. Mana Kang Dewo?
Bapak Agus, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi ya Bapak Agus. Bukan tidak kurang sono, sehubungan ini udah pagi. Tadi karena saya nggak tidur, jadi sampai di sini aja dulu ya Bapak Agus. Insya Allah nanti kapan bisa ketemu lagi di lain frekuensi gitu. Karena ini sudah pagi, sudah agak larut pagi, jadi saya perlu istirahat dulu. Untuk rekan-rekan, teman-teman semuanya yang masih ada di sini, silakan dipergunakan. Bapak Agus, saya langsung undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Cerio. Iya Wadace, tapi masih banyak orang nampaknya yang jaga gitu Wadace di sana, artinya pada masih melek itu suaranya terdengar ke sini Wadace. Ya satu kesempatan lagi itu ojek itu di lokasinya ojek Bata Merah tuh, perumahan Bata Merah tuh Wadace. Nah itu konon itu tinggal ke belakang saja dari ojek tuh, itu ada ojek tadi ya gitu Wadace ganti. Pak Agus, bukan Batu Merah, mungkin Jembatan Merah. Itu namanya Jembatan Merah, berarti Perumnas Arumsari. Begitu Bapak Agus ganti. Iya, dari Perumnas Arumsari ya tinggal ke belakang aja, apa benar Wadace ganti? Iya betul sekali. Kalau mau ke Talun dari situ bisa, tinggal lurus saja. Nanti sudah sampai ada ke barat, nanti ada simpang 3. Nah simpang 3 baru belok kanan, lurus lagi, nanti ada perapatan, ketemu perapatan, belok kiri. Nah itu ke Talun gitu Bapak Agus. Kalau ke kanan nanti ke Comberan, bisa pulang lagi nanti ke sini nih, ke Muntaya gitu. Kalau lurus ya ke Muntoya juga. Kalau ke timur ke Comberan ya berarti SMP. Ini yang ke kirinya Bapak Agus. Itu informasinya bentar. Iya ke kiri, dari ke timur ke kiri. Mungkin jalan udah hotnecknya, jalannya udah bagus ya Wadace. Satu kesempatan Wadace ganti. Iya, jalannya sih udah bagus semua Bapak Agus. Alhamdulillah untuk wilayah Cirebon, Kabupaten Cirebon, dari jalan kampung juga alhamdulillah logik semua Bapak Agus gitu. Kalau jalan kabupaten dan kota itu sudah ada sedikit pada bolong-bolong, tapi tadi siang saya lewat lagi ditambalin. Begitu Bapak Agus ganti. Iya Wadace, iyalah itu negeri dulu mah Indra Prahasa. Indra Prahasa itu berdiri tahun 360-an. Tapi sebetulnya dari mulai tahun 100 juga. Karena ada yang ngupload itu siapa itu yang di Madirancan itu salahkan negara katanya tertua. Enggak, itu salahkan negara juga sebetulnya berbarengan itu dengan Indra Prahasta gitu. Cuma ya menggunakan video itu untuk menayangkannya. Nanti saya akan barengin bahwa Indra Prahasta itu juga adalah juga tua, itu mungkin tahun 100-an itu perdagangan antara India dan Nusantara. Itu Indra Prahasta itu ibu kotanya itu di Plangkon. Itu kemudian dirusak-rusak oleh Sanjaya. Sanjaya itu raja
Raja aduh kerajaan ini apa Pajajaran, itu Raja Pajajaran yang membantu orang tuanya kan Raja Galuh, itu Raja Galuhnya. Kemudian ya digantikan oleh saudaranya yang lebih tua, itu bapaknya Sanjaya, itu Bratasena. Bratasenanya sampai pergi ke Kalingga utara selatan ya, ke mertuanya itu, kemudian mendirikan kerajaan Mataram. Dan saya jayanya ngerusak ini kerajaan Cirebon. Itu lalu kerajaan Cirebonnya pindah ke Wonogiri itu. Tapi di Bukit Pelangon kan ada Makbaro, itu Makbaronya Syekh Abdurrahim itu. Ke Bukit Pelangon nggak Bang Dace? Sempat bermain ke Bukit Pelangon, di situ ada Makbaro Syekh Abdurrahim itu, Pangeran Kejaksan, Pangeran Panjunan, Kang Dace, satu kesempatan ganti. Iya ya Kak Bapak Agus di Kosambi ya, kembali saya di Sumber. Kalau ke Bukit Pelangon saya pernah 1 kali, tapi dulu tahun berapa udah berkeluarga, kayak sih belum ya, waktu masih belum keluarga itu Pak Agus. Karena saya waktu itu tuh masih muda, suka main ke sana tuh setelahnya Idul Fitri atau Rayagung begitu Bapak Agus. Cuma 1 kali kayaknya sih. Begitu Bapak Agus informasinya. Ya Bapak Agus, bukan tidak mengurangi rasa sono karena besok saya harus agak sedikit manjak barangkali ngantuk besok ya Pak Agus ya. Bukan tidak mengurangi rasa hormat, saya mau turun dulu Bapak Agus. Terima kasih informasinya. Saya senang sebetulnya masalah kerajaan-kerajaan yang ada di seluruh Indonesia, terutama Cirebon ya. Itu namun ketemunya pas pagi, jadi ya mendahului, mohon maaf. Begitu Bapak Agus, sekali lagi terima kasih. Gitu, sayanya mau turun dulu ya, besok mau menaik Bapak Agus, ganti. Iya. Monggo Kang Dace, terima kasih, matur nuwun. Tanda tahu dari negeri mana Pak Dace? Kayaknya sih ada kaitannya dengan Cirebon itu. Matur kesuwun Pak Dace, monggo. Waalaikumsalam, ganti.